seni di hati. Luar biasa untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, para kaula muda, cendekiawan muda, para mahasiswa yang saya cintai, tampilkan video ya di awal pertemuan ini ya. Video itu seakan-akan memang seperti orang wisata ya. Saya jalan-jalan ke luar negeri maupun ke beberapa daerah di Indonesia. Tapi yang perlu Anda ketahui itu sebenarnya nggak jalan-jalan. Sebenarnya saya itu melakukan sebuah riset yang saya lakukan dengan beberapa mahasiswa. Saya yang riset, mahasiswa yang membantu. Anda juga bisa penelitian sama saya di Indonesia maupun ke luar negeri, itu bisa kita lakukan. Anda masih muda, Anda masih mahasiswa di semester yang relatif awal, tetapi Anda menekuni, Anda mengetahui, Anda mencintai sebuah penelitian, dan itu bisa Anda lakukan baik dengan teman Anda sendiri maupun Anda bisa kerjasama dengan dosen. Ini bisa Anda lakukan. Anda bisa jalan-jalan secara gratis. Anda bisa ke beberapa daerah, beberapa kota, bahkan beberapa negara yang bisa Anda kunjungi karena Anda melakukan riset. Nah, saya akan menyampaikan sebuah pengalaman. Saya sendiri melakukan dan teman-teman Anda yang masih muda, masih semester muda juga jalan-jalan sama saya. Tetapi itu pada dasarnya bukan jalan-jalan, tetapi riset. Melakukan sebuah penyelidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Utamanya di bidang yang ia tekuni. Kalau saya sebagai dosen di bimbingan konseling Islam, tentu orientasi saya semua pada kegiatan pendidikan ke bimbingan dan konseling Islam itu. Jadi ada Islamic Studies di situ. Nah, ini yang saya lakukan. Saya memang sengaja membuat intro itu agak panjang untuk memperlihatkan sebuah aktivitas yang saya lakukan, yang kemudian dibantu oleh teman-teman mahasiswa dalam melakukan riset. Penelitian itu ternyata menyenangkan. Kenapa saya selalu mendorong teman-teman mahasiswa sejak muda itu sudah melakukan kegiatan riset. Semester 1, semester 2, bahkan semester 5 ini sudah menguasai tentang metodologi penelitian. Saya akan menyampaikan keasikan dan senangnya melakukan riset itu. Yang pertama adalah ketika Anda masih muda, ketika Anda masih mahasiswa, ini pikiran Anda itu seger gitu. Anda memiliki gagasan-gagasan, ide-ide yang brilian, yang ini harus Anda orientasikan kepada sebuah riset, sebuah penelitian. Argumen-argumen Anda itu sangat saintifik. Anda membaca, maka Anda harus mengorientasikan aktivitas Anda itu pada sebuah penelitian-penelitian. Mahasiswa semester 3, semester 4, semester 5 ini kan masa-masa yang memiliki kreativitas tinggi di dalam pengembangan keilmuan. Anda sudah mulai jelimet untuk mencari tema-tema, mencari judul-judul yang bisa Anda angkat menjadi sebuah. Anda harus mulai berinovasi untuk meningkatkan kepakaran Anda di bidang keprodian itu. Kalau Anda mahasiswa BKI, bimbingan dan konseling Islam, tentu Anda harus menuntut diri untuk pakar di bidang itu. Maka harus Anda berinovasi, berkreasi untuk mendapatkan peluang pengembangan dalam bidang BKI itu. Mahasiswa semester 5 itu memiliki
tuntutan untuk pengembangan keilmuannya kan persiapan KKN, ada persiapan PPL, ada persiapan meneliti untuk skripsi. Nah, maka harus mencintai sebuah penelitian supaya Anda melakukan penelitian itu dengan senang, penelitian dengan asik. Kalau saya berharap kepada Anda semua itu memiliki judul itu yang tidak sama dengan teman Anda. Kalau Anda hanya judulnya sama di tempat yang berbeda, itu tidak baru. Itu tidak akan mengantarkan Anda sebagai seorang pakar. Anda akan sulit membranding diri Anda, Anda tidak menemukan sesuatu yang baru. Maka tema-tema yang unik, tema-tema yang baru, yang belum ada di kalangan teman Anda dalam satu prodi, nah itu menjadi sesuatu banget. Anda akan dipertimbangkan oleh teman-teman Anda karena Anda berani untuk melakukan, untuk meneliti sesuatu yang baru. Tema-tema yang baru, tema-tema yang unik, maka Anda juga dituntut membaca, menelaah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Anda harus membongkar-bongkar judul-judul yang sudah ada untuk memunculkan judul yang baru supaya Anda meneliti itu tidak sama dengan yang lain. Maka dibutuhkan sebuah istikharah untuk menemukan tema, ide, gagasan yang baru dalam mengangkat kepakaran Anda itu, dalam mengangkat branding Anda itu. Personal branding itu menjadi penting. Salah satunya didukung dengan riset yang Anda lakukan itu. Ini yang akan menjadi menarik, yang akan menantang Anda. Kemudian yang kedua, masa muda Anda itu kan masa-masa Anda memiliki hobi travel. Saya termasuk memiliki hobi travel ya. Saya sering perjalanan saya ini saya katakan sebuah rihlah ya. Rihlah pustaka. Karena saya mengunjungi beberapa perpustakaan baik yang ada di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pada umumnya saya itu mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi masjid. Kalau di Bangkok itu biasanya saya nyari di mana ada masjid ya gitu. Di Taiwan itu saya nyari di mana ada masjid ya. Akhirnya ketemu. Di mana ada perpustakaan ketemu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan sebuah brand, personal branding itu. Melalui riset inilah Anda bisa melakukan sebuah perjalanan kemana aja yang Anda tuju. Saya namakan kadang-kadang itu travel writing ya. Jadi melakukan travel, melakukan perjalanan, tetapi dengan menghasilkan sebuah karya tulis. Ini sering kita lakukan dengan teman-teman mahasiswa yang muda yang hobi jalan-jalan itu sering saya lakukan. Ayo kita jalan-jalan. Tetapi tidak sekedar jalan-jalan, tetapi kita menghasilkan sebuah produk tulisan, sebuah hasil observasi namanya travel writing. Jadi kita pulang dari jalan-jalan itu punya karya tulis, punya buku. Maka sering ke beberapa negara tetangga itu sering kita kunjungi 5 hari sampai 1 minggu, kita berkunjung. Tetapi setelah pulang itu punya karya kita, sebuah tulisan. Kita mendapatkan pengalaman apa gitu. Nah ini ya, latihan untuk melakukan riset itu. Anda punya ide, Anda ingin melakukan sebuah perjalanan misalkan kemana gitu. Oh di luar Jawa ada ini, oh di Jawa ada ini, oh di sana ada kasus apa gitu. Munculkan ide dari peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah konten penelitian. Contohnya saya ini kan sering melakukan kegiatan training namanya psychowriting. Ciptakan orang dari tidak suka menulis menjadi suka menulis, menciptakan orang dari tidak cinta menulis menjadi cinta menulis, dari tidak mau menulis akhirnya mau menulis. Ini saya lakukan ke beberapa daerah di Indonesia itu, beberapa pulau-pulau itu saya kunjungi untuk melakukan training, namanya itu psychowriting. Saya selalu ngajak tim ya, ada teman-teman mahasiswa muda itu saya ajak untuk melakukan kegiatan itu. Senangnya apa? Bisa travel, bisa jalan-jalan itu. Tetapi tuntutan saya ketika melakukan kegiatan perjalanan itu, maka dia harus punya hasil. Bahwa
saya ini sebenarnya melakukan intervensi kepada para peserta supaya melakukan hal-hal yang produktif, yaitu menulis. Dari tidak suka menulis menjadi menulis, apa yang saya lakukan kemudian ditulis oleh teman-teman mahasiswa, muncullah sebuah teori, muncullah sebuah langkah-langkah, muncullah sebuah ide-ide brilian dari aktivitas yang kita lakukan itu, maka itu menjadi sebuah hasil riset. Baik itu namanya eksperimen riset atau menjadi action riset atau apa. Ini menarik, teman-teman muda meski suka. Anda kan suka jalan-jalan, Anda kan suka traveling, tapi jangan hanya dolan, orientasikan kepada sebuah riset. Hingga Anda travel kemana-mana itu membawa hasil untuk pengembangan pengetahuan Anda, juga menambah wawasan. Itu artinya Anda melakukan sebuah personal branding. Saya sudah beberapa kali melakukan pendampingan atau bimbingan riset skripsi untuk S1 ke Malaysia. Ini menarik kan? Anda juga bisa melakukan penelitian S1 dilakukan di luar negeri. Wih, ini brand banget ini. Ini sesuatu banget. Kalau Anda bisa melakukan riset itu ke luar negeri untuk bikin skripsi. Anda bisa PPL ke luar negeri plus melakukan riset. Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, saya ikut mengelola. Saya sudah beberapa kali, bahkan berkali-kali mendampingi riset untuk S1 itu di Malaysia. Di sana bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga-lembaga yang ada di Malaysia. Wah, ini kalau bisa Anda lakukan untuk S1, ini luar biasa. Teman-teman S1 yang melakukan riset luar negeri memiliki brand yang sangat bagus, sangat menarik. Banyak orang membicarakan, banyak orang mempertimbangkan, banyak teman yang tanya-tanya bagaimana riset di sana, bagaimana biayanya, bagaimana bahasanya, bagaimana komunikasinya, bagaimana perjalanannya, bagaimana cara bikin paspor, bagaimana cara komunikasi ketika melewati perbatasan. Ini jadi pengalamannya banyak sekali. Tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendapatkan skill yang lain. Selanjutnya yang ketiga, keuntungan Anda masih muda atau saat ini melakukan riset. Ini kan Anda praktek langsung. Ketika di kelas kita itu sudah pusing dengan mata kuliah, dengan teori-teori, dengan praktek tetapi di dalam lab. Tetapi kalau kita melakukan penelitian, kalau Anda melakukan terjun langsung, melakukan penelitian, itu tidak hanya PPL, itu tidak hanya KKN, tetapi Anda itu melakukan sebuah proses penyelidikan yang sistematis, planningnya yang kuat, yang harus dilakukan secara aktif, secara tekun, jelimet, dan sistematis. Kalau penelitian seperti itu, bagaimana observasinya, bagaimana kita harus melakukan wawancara, sebelum wawancara kita harus membuat panduan, tujuannya menemukan apa, persiapkan sedemikian rupa. Kalau kita sudah mendapatkan data, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan, bagaimana cara mengolah data ini sahih atau tidak, data ini valid atau tidak. Kalau persiapan itu matang, maka akan menjadi asik, maka hasilnya juga akan matang. Penelitian kalau tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, maka hasilnya juga tidak matang. Kalau persiapannya mentah, hasilnya juga akan mentah. Riset, kalau persiapannya matang, maka akan menghasilkan sebuah laporan penelitian matang juga. Kalau Anda main-main, hasilnya juga main-main. Anda observasi kan macam-macam ya, ada yang partisipan, ada yang non-partisipan. Kalau partisipan, pengalamannya banyak. Anda terlibat langsung. Bagaimana planning, bagaimana menyiapkan, bagaimana kalau Anda meneliti sebuah kegiatan konseling, kemudian Anda observasi partisipan.
Wah, ini menarik sekali. Maka Anda ikut menyiapkan. Bagaimana ya menyiapkan konseling itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana terminasi itu? Anda terlibat langsung. Karena apa? Partisipan. Nah ini kan jadi menarik. Kalau dibicarakan di dalam kelas nggak menarik. Tetapi kalau Anda praktek langsung, Anda terjun langsung untuk mendapatkan data-data itu, Anda akan jadi menarik. Nah inilah asiknya penelitian itu seperti itu. Kita tidak hanya diskusi habis-habisan di kelas, tetapi Anda akan mandiri melakukan penelitian. Kemudian yang keempat, riset itu menunjang penyelesaian studi. Anda bikin skripsi untuk S1, itu menggunakan riset. Tesis untuk S2, disertasi untuk S3, harus riset itu. Dan penelitian itu tidak boleh dilakukan secara terpaksa. Orang yang melakukan penelitian dengan terpaksa itu hasilnya akan tidak valid. Karena sembarangan. Mungkin ada interpretasi yang dikarang tidak berdasarkan data yang diperoleh. Kenapa seperti itu? Karena persiapannya tidak kuat. Saya sering menguji kepada mahasiswa S1. Kadang-kadang tidak paham penelitian itu. Justru dia paham dengan penelitian itu ketika selesai revisi perbaikan setelah ujian. Oh, penelitian itu begini ya Pak. Oh, cara mengambil data itu seperti ini ya Pak ya. Bedanya proposal dengan laporan penelitian kadang-kadang nggak paham. Wawancara itu kadang-kadang nggak tahu wawancaranya kepada siapa, apa yang diwawancarakan, apa yang akan didapatkan data melalui wawancara itu. Ketika observasi dia tidak menyiapkan apa yang harus diobservasi, akhirnya dia bingung setelah di lapangan. Di lapangan saja bingung, data yang didapatkan juga tidak valid, kemudian ditulis, ketika menulisnya pun juga tidak begitu paham bagaimana mengolah datanya, bagaimana mereduksi data, menguji validitas data, ini nggak paham. Alat ujinya juga nggak paham, kenapa harus diuji data itu juga nggak paham. Kemudian ujian skripsi, habislah dia. Pertanyaan pertama aja mungkin nggak terjawab. Kalau pertanyaan pertama tidak bisa menjawab, nanti di belakang sangat sulit sekali untuk mengikuti itu. Karena apa? Biasanya dosen itu kan pertanyaannya mancing-mancing, akhirnya kunci-kunci riset dan hasil riset itu kan sudah dikuasai kalau oleh dosen itu. Karena pengalaman menguji juga pengalaman meneliti. Yang namanya penelitian sebagai penunjang studi, maka bagaimanapun kita harus mencintai riset itu memang asik. Riset itu memang harus dicintai karena ini sebagai penunjang untuk studi. Karena riset sebagai alat penunjang studi Anda, maka penelitian harus kita siapkan secara matang, siapkan secara sistematis supaya hasil penelitiannya juga matang dan meyakinkan. Kenapa harus disiapkan secara matang? Karena ini akan mendukung kepakaran itu. Anda kuliah di BKI tetapi tidak memahami BKI. Ini kan tingkat kepakarannya kurang. Maka penelitian ini menjadi penunjang dan pendukung Anda sebagai sarjana, Anda sebagai pakar di bidang bimbingan dan konseling Islam. Maka dilakukan sebuah riset untuk menunjang kepakaran itu. Riset ini kan sangat berkaitan erat dengan kepakaran yang Anda tempuh dalam kuliah itu. Jadi kalau Anda kuliah di BKI, maka Anda akan menjadi pakar di bidang BKI. Kalau Anda kuliah di psikologi, maka Anda menjadi pakar bidang psikologi. Anda kuliah di sosiologi, maka Anda pasti mimpi menjadi seorang pakar di bidang sosiologi. Maka yang harus Anda lakukan adalah cari pendukung untuk kepakaran itu. Salah satu yang utama adalah Anda melakukan riset. Maka Anda harus mencintai penelitian. Anda saat ini harus mulai berpikir untuk menciptakan ide-ide kreatif, berpikir mendapatkan ide yang tepat dan berbeda, dan itu Anda bisa lakukan. Semoga Anda sukses, karena sukses itu harus dijemput. Maka selamat menjemput kesuksesan itu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.